Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Memutuskan dalam Hikmat dan Tuntunan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 24 ayat 5, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Namun, bagaimana cara kita mengambil keputusan akan sangat menentukan hasil yang akan kita peroleh. Dalam Amsal hari ini, kita menemukan sebuah kebenaran, bahwa orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Atau dalam terjemahan sederhana Indonesia, semakin besar kebijaksanaan dan pengetahuan seseorang, semakin besar juga kuasanya. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan pengetahuan sangat dibutuhkan oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Di sebuah perusahaan berkembang, ada seorang manajer yang harus membuat keputusan penting tentang proyek baru yang dipercayakan kepadanya. Manajer tersebut memiliki dua pilihan: menerima tawaran investasi dari investor yang tidak terlalu dikenal, atau menolak tawaran tersebut dan mencari investor lain. Si manajer pun mencoba menganalisa berbagai kemungkinan dari setiap pilihan, serta memperhitungkan pro dan kontra dari pilihan-pilihan yang ada, kemudian mendiskusikannya dengan tim yang berkaitan dengan proyek tersebut. Setelah mempertimbangkan dengan matang, manajer tersebut memutuskan untuk menolak tawaran investasi dari investor yang tidak terlalu dikenal. Dia memilih untuk mencari investor lain yang lebih terpercaya dan memiliki rekam jejak yang baik. Dan keputusan manajer tersebut ternyata tepat. Investor lain yang dipilihnya lebih memberikan dukungan yang signifikan pada proyek tersebut, dan proyek tersebut berhasil mencapai tujuannya. Seperti dalam kisah manajer tadi, jikalau dia salah mengambil keputusan, maka akan mempertaruhkan masa depan perusahaan tempat dia bekerja. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jikalau kita salah dalam mengambil keputusan, maka akan membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Amsal hari ini menekankan dua hal penting dalam pengambilan keputusan, yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan yang berakar dari kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran ini membawa kita melihat lebih luas, yaitu ada orang-orang yang mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan, tetapi ada juga yang mengambil keputusan berdasarkan kebodohan mereka. Biasanya, ketika berbicara tentang pengambilan keputusan, kita akan mengaitkannya dengan Raja Salomo yang memutuskan dengan bijaksana tentang perkara dari dua ibu yang diperhadapkan kepadanya. Kali ini, mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang dua ibu tersebut. Walaupun keduanya berperkara untuk menentukan status kepemilikan bayi tersebut, tetapi kedua ibu itu memutuskan dengan cara yang berbeda. Ibu yang satu berkata, "Potong dua saja bayinya." Tetapi ibu yang satunya lagi memohon agar bayi itu diberikan saja kepada ibu yang menjadi lawan perkaranya, sebab dia tidak ingin agar bayinya mati dipotong. Kita melihat kedua ibu ini memutuskan sesuatu dengan cara yang berbeda, dan jelaslah terlihat siapa ibu yang sebenarnya dari bayi tersebut, yaitu dia yang menginginkan anak tersebut untuk tetap hidup. Dari kedua ibu yang datang ke Raja Salomo, kita tahu bahwa sangat penting bagi kita untuk tidak memutuskan sesuatu dengan bodoh. Dan inilah yang dituangkan dalam Amsal hari ini. Kebijaksanaan dan pengetahuan selalu menjadi ciri dari orang yang berhikmat. Sedangkan kebodohan akan selalu melekat dalam diri orang bodoh.
dan semua itu tercermin dalam keputusan-keputusan yang diambilnya. Orang bijak mengambil keputusan melalui proses bergumulnya bersama dengan Tuhan dan selalu mengandalkan tuntunan Tuhan. Tetapi orang bodoh mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati, emosi, serta ambisinya. Perbedaan dari keduanya mungkin tidak akan terlihat dalam waktu dekat, tetapi semua itu akan terlihat ketika waktu dan kebenaran firman Tuhan telah menguji keputusan tersebut. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita mengetahui apakah keputusan yang kita buat telah sesuai dengan hikmat dan tuntunan Tuhan? Ataukah ada keputusan yang kita buat dari kebodohan kita? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.